Halo Sobat YouTube sekalian, selamat datang di channel Listrik untuk Kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah komponen penting dalam dunia kelistrikan yang biasanya digunakan pada sistem kontrol motor listrik 3 fase. Namanya yakni kontaktor. Jadi sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar, bagian yang kiri ini adalah wujud fisik dari kontaktor. Dan yang kanan ini adalah internal wiring dari kontaktor ini sendiri. Baiklah, untuk memahami lebih jelas terkait prinsip kerja dari kontaktor ini, saya membagi penjelasannya menjadi 3 bagian, yakni bagian marking merah, bagian marking hitam, dan yang terakhir adalah marking warna hijau. Kita mulai penjelasan dari marking warna merah. Pada marking warna merah ini terdapat sebuah koil kontaktor yang disimbolkan dengan huruf A1 dan A2. Apa fungsi dari koil pada kontaktor? Fungsi dari koil adalah untuk menggerakkan pelatuk-pelatuk terminal sehingga berpindah posisi yang tadinya berada pada posisi open atau putus menjadi close atau terhubung, dan sebaliknya bagian kontak yang awalnya berada pada posisi close atau terhubung akan menjadi open atau putus. Pada kontaktor ini terdiri dari beberapa terminal kontak ya, yakni kontak utama dan kontak bantu. Kita lanjut ke bagian yang saya marking hitam, yakni kontak utama. Jadi pada kontaktor ini terdiri dari 6 buah terminal input dan output, 3 buah terminal input dan 3 buah terminal output. Terminal input pada kontaktor disimbolkan dengan huruf 1L1, maksud saya dengan angka 1, L1, 3L2, dan 5L3. Adapun output kontak utama pada kontaktor disimbolkan dengan 2T1, 4T2, dan 6T3. Yang pada internal wiring marking warna hitam ini disimbolkan dengan 1, 3, 5 untuk input, 2, 4, 6 untuk output. Yang ketiga adalah kontak bantu, terdiri dari 13 dan 21 untuk terminal input kontak bantu, 14 dan 22 untuk terminal output kontak bantu. 13 dan 14 merupakan kontak bantu normally open, 21, 22 merupakan kontak bantu normally close. Apa arti normally open dan normally close? Normally open artinya ketika kontaktor ini berada dalam posisi off, maka kontak pada terminal tersebut berada pada posisi open atau putus. Sebagai contoh bisa dilihat pada kontak utama ini ya. Jadi kalau kontaktor ini berada dalam posisi off, maka 1 dan 2, 3 dan 4, 5, 6, 13 dan 14 ini tidak akan terhubung. Jadi kalau kita ukur pakai multimeter di terminal nomor 1 dan 2 ini akan OL atau putus. Itu jika kontaktor berada dalam kondisi off. Adapun terminal bantu 21 dan 22 akan terhubung meskipun kontaktor ini dalam kondisi off karena memang dia berada dalam posisi normally close. Normally close artinya ketika kontaktor berada dalam posisi mati atau off, dia akan tetap terhubung. Seperti itu. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya adalah ketika kita memberikan catu daya menuju koil A1 dan A2, maka pada koil akan timbul medan magnet yang akan menarik pelatuk-pelatuk terminal dari posisi open menjadi close atau dari posisi close menjadi open. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, jika pada posisi kontaktor mati maka terminal normal open akan putus, maka ketika kontaktor ini hidup maka kontak ini akan mulai terhubung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 14 ini akan terhubung ketika kontaktor ini dikasih catu daya pada koilnya. Adapun untuk terminal 21 dan 22 ini akan open, berpindah posisi menjadi open ketika kontaktor ini dikasih catu daya pada koilnya. Jadi kira-kira seperti itu ya prinsip kerja dari kontaktor. Kontaktor biasanya digunakan untuk menghidupkan atau mengoperasikan motor listrik 3 fase pada industri. Pada video berikutnya nanti kita akan bahas contoh bagaimana ketika kontaktor ini terhubung dari sumber listrik 3 fase menuju beban listrik 3 fase. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan tentang bagian-bagian dan prinsip kerja dari kontaktor. Jika ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Terima kasih.